Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya melihat wajah-wajah walaupun masih ditutup masker sebagian, tapi saya percaya bahwa saudara semua datang dengan kerinduan hati yang sama untuk mengucap syukur di dalam puji-pujian kepada Tuhan kita yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Amin. Walaupun mungkin ada sebagian dari kita yang mengalami kelemahan fisik, tapi saya percaya Tuhan Allah kita tahu dan Tuhan Allah kita mengerti keadaan kita. Mari kita mau mulai ibadah kita. Saya undang saudara, bapak dan ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia di dalam kekudusannya. Tuhan layakkan kami untuk menyembah Engkau, sebab Engkau begitu kudus adanya Tuhan. Engkau begitu setia kepada kami semua. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah. Mari sembah Dia. Disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, menyembah, mengucap syukur, memuji akan nama-Mu Tuhan. Yesus, terimalah pujian sembah kami Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, ku sanjung nama-Mu, disanjung. Amin. Kuasa-Mu nyata sempurna,
tempat Allah yang maha tinggi. Puji dan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa berdiri saat ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Buat pagi ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang kepada Tuhan. Sujud menyembah, mengucap syukur, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Urapi kami dengan hadirat-Mu Tuhan, agar kami bisa menyembah Allah kami yang kudus dan mulia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ada sukacita saudara pagi-pagi hari ini? Saudara bangun, saya bangun dengan tubuh yang bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian. Betapa indahnya kalau kita hidup bersekutu bersama. Saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Saudara, alangkah indahnya kalau kita hidup rukun bersama ya. Tetapi kalau nggak kenal depan belakang kiri kanan kayaknya kurang srek gitu ya saudara-saudara. Mari saudara kita angkat pujian ini sambil kita bangkit berdiri dan sambil saudara menyapa depan belakang kiri kanan. Tidak usah keluar dari bangku masing-masing, nggak apa-apa ya. Sambil menyapa katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh alangkah baik, sungguh alangkah. Silakan saudara-saudara menyapa kiri kanan depan belakang. Indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti embun, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun
hebat, Allah yang dahsyat, yang kuasanya tidak dapat kita ukur, tidak dapat kita selami akal pikirannya. Bahkan pertolongan demi pertolongannya kadang-kadang tidak dimasuk di akal pikiran kita. Betul saudara ya? Allah kita yang tidak pernah tergoyahkan dengan apapun. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Manusia boleh berubah, tetapi Tuhan Allah kita, walaupun langit bergoncang, tetapi Allah yang kita sembah, yang kita percayakan seluruh hidup kita adalah Allah yang tidak pernah tergoncang. Mari kita mau puji, mau sembah selama hidup kita, selama kita ada, selama kita bisa. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Yes. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu ya Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku, Allah di hidupku. Benar Tuhan, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
renungkan betapa dahsyatnya Dia. Betapa kuasanya tidak dapat kita pikirkan dengan akal pikiran kita. Jalan-jalannya tiada terselami bagi saudara dan saya. Hanya Dia yang kita sembah. Sembah Engkau Tuhan, selamanya Engkau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau yang kami sembah dan kami tinggikan selamanya di hidupku. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau Yesus Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, di hidupku hanya Engkau Tuhan. Selamanya ku sembah, selamanya ku tinggikan. Ku sembah Engkau di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan Yesus. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Selamanya Engkau tetap Allah di hidup kami Tuhan. Selamanya Engkau kami sembah, kami puja, kami tinggikan. Sebab Engkau adalah Allah satu-satunya di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain yang kami sembah. Engkau junjungan hidup kami Tuhan. Sumber pengharapan, sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan buat betapa hebatnya Engkau dalam hidup kami. Engkau nyatakan kemuliaan demi kemuliaan, pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Tidak ada alasan kami untuk tidak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kenyataan kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar sabda Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat, perkataan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, salam. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam Mazmur 128. 128 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan, terima kasih Pak Irwan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah orang yang berbahagia. Kalau saya bertanya siapakah kita yang mau berbahagia, saya rasa semua kita angkat tangan, ya. Saya percaya tidak ada satupun yang tidak mau bahagia. Manusia pun di dunia ini, apapun modelnya, ya, strata apapun dia tetap ingin bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu adalah satu kebutuhan manusia. Bohong kalau dia bilang, enggak, saya enggak mau bahagia, saya enggak mau senang. Orang gila aja mau senang, apalagi mau orang-orang yang waras, Bapak Ibu pasti mau ya semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada pagi hari ini kita melihat apa kunci daripada bahagia itu? Apa yang merupakan sumber kebahagiaan itu? Pemazmur menerangkan dengan gamblang di tempat ini, di dalam Alkitab ini, bahwa kunci bahagia itu sangat sederhana sekali. Ya, orang mencari bahagia itu mengorbankan biaya yang begitu banyak. Tetapi Alkitab kita ini memberikan jawaban bagi dunia, bahwa kebahagiaan itu hanya bersumber dari satu sumber yang jelas, yaitu dari Tuhan. Dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu kalau kita memiliki yang namanya roh takut akan Tuhan. Dengan memiliki roh takut akan Tuhan itu, maka kebahagiaan itu akan datang dengan bertubi-tubi. Akan datang dengan seperti gelombang laut yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata di tempat di sini dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Penulis pemazmur tidak berkata di sini, berbahagialah setiap orang yang kaya raya, yang depositnya begitu banyak. Atau berbahagialah orang yang memiliki pabrik, perusahaan, PT, segala macam. Tidak, saudara. Tetapi kunci yang diberikan oleh Alkitab kepada kita pada hari ini adalah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saya nggak perlu pakai tafsiran-tafsiran apa di sini, saudaraku. Ini jelas bahwa kunci kebahagiaan itu, saudaraku, kalau kita mau bahagia dalam kehidupan kita ini adalah milikilah roh takut akan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan di Sinai. Saya berkata cinta Tuhan dengan takut Tuhan itu sangat beda, saudara. Saudara, cinta Tuhan ketika engkau melayani musik, ketika engkau melayani persembahan, engkau berkorban bagi Tuhan, engkau melayani sesamamu, engkau hormat kepada gembala. Itu satu bentuk cinta akan Tuhan. Engkau datang tepat waktu dalam ibadah. Itu satu bentuk atau satu gambaran yang memiliki kecintaan akan Tuhan. Ya, tetapi roh takut akan Tuhan kadang-kadang saudaraku jarang dimiliki oleh orang Kristen. Ya, tidak sebanding dengan cintanya dan tidak sebanding dengan takutnya kepada Tuhan. Cinta Tuhan ya, tetapi dosa jalan terus. Cinta Tuhan, melayani Tuhan, tetapi bobroknya luar biasa. Dan saya percaya di GBIS Hermon tidak ada tempat itu. Di tempat ini, amin saudara. Semua cinta Tuhan dan memiliki roh takut akan Tuhan. Ya, cinta Tuhan luar biasa kemana-mana pelayanan. Tetapi untuk hormat kepada orang tua, sudah tidak ada lagi. Saudaraku, kita cek and recheck kekristenan kita hari-hari ini. Apakah kita hanya cinta Tuhan? Saudaraku, kalau kita hanya bermodalkan cinta Tuhan, tanpa kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka saya mau berkata kita munafik dan kita membohongin diri kita sendiri. Doa saya pada pagi hari ini, jemaat Tuhan GBIS Hermon, semua cinta Tuhan dan semua memiliki roh takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Bagaimanapun aku memiliki karunia apapun, karunia menyembuhkan, karunia tumpang tangan dan orang sakit sembuh dan segala macam itu. Tapi di luar sana saya bobrok. Di luar sana saya melakukan sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan bilang kepada saya suatu saat, enyahlah kau dari hadapanku. Saudaraku, biarlah kalimat itu tidak pernah kita temukan. Tetapi kita akan mendapatkan satu kalimat nanti. Ketika Yesus datang kedua kali, dia berkata, berbahagialah bersamaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini jati diri gereja sudah hancur. Kenapa? Karena ada banyak orang di dalam gereja mencintai Tuhan, tetapi tidak cinta Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Dosa jalan terus, zina jalan terus, mencuri, berbohong jalan terus. Kita dihebohkan beberapa bulan yang lalu, seorang yang namanya pendeta muda membunuh. Dan itu dia lakukan dengan sadar. Bahkan di liftnya itu potong-potong. Dan itu temannya. Dan ini orang YouTube-nya ada. Ngomong cinta Tuhan, ngomong ini segala macam. Tetapi karakternya adalah karakter setan. Sorry, agak keras pagi ini. Amin Bapak Ibu. Supaya jangan kita menjadi orang Kristen yang manja akan dosa. Karena suatu saat kita akan kecewa. Dia akan berkata, enyahlah daripadaku. Gereja sekarang ini tidak boleh manja-manja dengan dosa, saudara. Ya, kita harus benci dosa. Itu membuktikan bahwa cinta kita kepada Tuhan bukan hanya di bibir, tetapi kenyataan. Karena firman Tuhan berkata, engkau mengasihi aku hanya di bibirmu saja, tetapi hatimu jauh daripada aku. Saya pastikan hari ini hati kita semua dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada intimasi dengan Tuhan. Sesibuk apapun kita, sekali lagi saya berkata, sesibuk apapun Anda, berikan waktu untuk Tuhan. Itu buktinya engkau takut akan Tuhan. Engkau menghormati dia di pagi hari. Sebelum engkau melakukan aktivitasmu, duduk diam di bawah kakinya. Dan engkau sembah dia, dan engkau tinggikan dia, dan engkau sanjung dia. Karena dia hanya ada satu-satunya di bawah kolong langit ini yang layak untuk disanjung dan disembah. Katakan amin yang percaya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua orang percaya itu berpotensi untuk bisa jatuh dalam dosa. Siapapun kita berpotensi untuk jatuh dalam dosa, diawali dari rasa tidak hormat kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku, ketika kekristenan kita saudaraku memiliki yang namanya kualitas, maka dosa itu bukan kita dekat-dekat dengan dosa itu, tetapi justru kita akan jauh daripada dosa itu. Ya, kita akan menjauhi semua larangan-larangan Tuhan, tetapi kita mau hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Kita mau hidup dalam jalan yang Dia tunjukkan. Saya tidak perlu jelaskan lebih detail apa jalan yang ditunjukkannya itu. Bapak Ibu sudah tahu itu semua. Saya hanya mengingatkan hari ini bahwa kunci kebahagiaanmu baik di dunia dan akhirat seperti kata saudara kita hanya satu, yaitu takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu jelas kepemilikannya adalah milik saya dan saudara, bukan milik orang dunia. Jangan kita harapkan orang dunia bisa takut akan Tuhan, saudara. Yang diharapkan oleh Tuhan memiliki roh takut akan Tuhan itu adalah saya dan saudara. Maka dari itu saya percaya bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga ya tetap harus mengedepankan yang namanya roh takut akan Tuhan. Kenapa? Ketika seorang laki-laki memiliki roh takut akan Tuhan, maka jaminannya sudah tertera di dalam ayat 3 sampai ayat 6. Bahkan dikatakan dalam ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ketika kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Akan menikmati penghasilan kita yang luar biasa. Bukan masalah besarnya penghasilan kita, tetapi kita bisa menikmati, kita bisa bahagia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan dalam ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripayamu tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah engkau,
berarti tidak ala kadarnya, saudara. Tidak sekedar ala kadarnya. Ada berkat yang luar biasa yang dikhususkan Tuhan bagi orang-orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Bukan berkat ala kadarnya. Bukan juga kita berpikir kalau seperti begitu firman Tuhan berarti saya dipercayakan Tuhan dengan triliunan-triliunan. Enggak jaminan juga seperti itu. Tetapi intinya di sini adalah keintiman hati kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita berusaha, ada hasil yang maksimal yang kita bisa nikmati, mencukupi seluruh kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu butuh rumah ada, butuh ini ada, butuh itu ada. Intinya bukan foya-foya. Ya kalau berlibur itu kebutuhan juga. Ya mau berlibur ke Bali, berlibur ke ini, itu semua dicukupkan Tuhan. Makanya Tuhan katakan berbahagialah. Ya, engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Ada banyak orang berpenghasilan besar saudara, tetapi tidak bahagia, tidak menikmati. Uang yang dia dapat tidak menikmati, ada yang digarong orang, ya macam-macam. Dia tidak bahagia, besar penghasilannya. Seorang teman saya, dia punya pabrik plastik, dia bilang begini, Pak Oda, mungkin Bapak pikir semua pengusaha itu hebat-hebat. Dia bilang begini, pernah 1 bulan itu dia bawa uang ke rumah itu hanya 500.000. Pabriknya 2 loh saudara. Ini ngomong dari mulutnya sendiri ngomong ke saya itu. Loh kok bisa begitu kok? Dia terangkan sama saya begini, bla 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 bla. Memang miliaran dapat, tetapi pengeluaran segini. Loh, saya bilang ngapain kerja begini kalau begitu? Ya makanya Pak, ini saya banting setir ini. Emang begitu semua pengusaha-pengusaha kok? Memang gak semua sih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sumber berkatnya luar biasa, penghasilannya hebat, miliaran rupiah per bulan itu. Tapi untuk bayar gaji karyawan, rusak mesinnya, begini, bla 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 bla. Sisanya 500.000, bayangin itu saudaraku. Aset yang miliaran rupiah hanya dapat keuntungan 500.000 rupiah. Saya lebih baik rongsok begitu. Iya gitu kan? Ya. Rongsokan misalnya 1 ton misalnya untungnya lebih dari 500.000. Saya bilang begitu dalam hati saya. Wah, saya jual rongsok aja 500 kilo dapat untung sekian. Wah kalah dong yang punya pabrik. Saya nggak tahu dia bohong apa tidak ya. Tapi itulah yang dia sampaikan kepada saya. Saudaraku, ini firman Tuhan berkata, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Baiklah keadaanmu. Terus di ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah ini keren saudara. Ya, laki-laki pria yang tangguh itu adalah pria yang memiliki roh takut akan Tuhan. Dan dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Tidak sebaliknya, saudara. Ya, istrimu akan menjadi tukang gosip dan menjadi pohon yang tumbang. Tidak, saudara. Kalau pria memiliki roh takut akan Tuhan, imam dalam keluarga memiliki roh takut akan Tuhan, seorang ayah tidak punya disfungsi ayah, tidak punya disfungsi pria, maka dikatakan di situ istrimu akan menjadi seperti pohon anggur. Coba lihat kiri kanan istrinya seperti pohon anggur enggak? Ayo dong dilihat. Oh enggak Pak, istriku tambun. Enggak, itu juga berkat Tuhan kalau tambun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa firman Tuhan tidak berbohong saudara. Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kadang-kadang saya kesal sama Ernie saudara. Dia teleponan nanti sama saudaranya atau sama temannya. Mereka bilang, kamu kok gemuk sekali. Lalu si Ernie stres. Pak gimana, gue gemuk sekali aku ya, gimana. Saya bilang, kamu ini udah digenapi Tuhan, firman Tuhan sama kamu. Mas kamu stres. Iya malu kali aku. Ngapain kamu malu? Memang itu berkat Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur. Daripada jadi pohon mentimun,
Kan lebih baik daripada pohon mentimun. Berarti kamu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Begininya keadaannya. Jangan lihat begitu. Jangan lihat sekarang, jangan lihat begitu. Itu suasana seperti ini memang seperti itu dunia ini. Dan Tuhan tidak juga menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Amin, saudara. Tetapi hujan boleh datang, awan hitam boleh ada. Tetapi Tuhan sediakan pertolongan. Amin, saudara. Itu udah jaminan. Kadang-kadang saya bilang, istri pendeta kok begini ya? Dibilangin aja, kok kamu gemuk banget. Langsung ciu deh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan adalah jaminan yang luar biasa. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Poinnya di sini adalah istri kita akan menjadi berkat. Anggur dalam perjanjian lama merupakan satu bahan baku yang diperlukan baik dalam adat istiadat maupun dalam hal apapun. Anggur merupakan kebutuhan manusia pada saat itu. Makanya Tuhan buat mukjizat di pernikahan di Kana. Kenapa? Karena kehabisan anggur di sana. Tuhan tunjukkan mukjizatnya di sana. Air jadi anggur. Saudaraku, perempuan-perempuan, istri-istri daripada orang yang takut akan Tuhan akan menjadi berkat bagi seluruh keluarga, tetangga, dalam komunitas, dalam gereja, dimanapun dia berada. Istri itu akan menjadi berkat dan suaminya menjadi pria yang senang dan bangga di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, seperti pohon anggur. Pohon anggur berbicara apa? Memberikan damai, memberikan sukacita. Ya. Laki-laki yang takut akan Tuhan itu, kehadiran istrinya di suatu tempat akan menjadi satu kebahagiaan, menjadi orang yang dinantikan. Kok lama sekali loh dia nggak datang. Daripada dibilang begini, dia datang, dia lagi, awas dompetmu di situ, awas dompet tas, dia datang. Saya percaya tidak ada seperti itu di sini. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya itu semuanya bersumber daripada seorang laki-laki. Makanya laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Amin, Bapak Ibu. Amin, Pak Herman ya. Ya, Pak Herman ini kalau dia bicara firman Tuhan luar biasa, dia membahas firman Tuhan. Wah, ini Sinai dan Hermon itu teolognya banyak loh, saudara. Ya, banyak teologi. Luar biasa. Dan itu sudah aku membuktikan bahwa mereka itu cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Selidiki firman Tuhan, cintai firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan. Maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berbahagia. Kenapa? Karena di dalamnya ada roh takut akan Tuhan yang membuat kita memiliki damai sejahtera, yang membuat hidup kita selalu bahagia tanpa batas, saudara. Ya. Kemudian dikatakan di sana, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Saudaraku, ini menunjukkan keindahan. Ini menunjukkan satu keindahan. Di dalam satu keluarga ada keindahan, ada keharmonisan. Ada nilai seni yang tidak terukur. Ada nilai seni yang kita tidak dapatkan di luar sana. Dikatakan di situ, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saya senang sekali melihat pandangan yang di belakang itu. Ada mertua, ada maminya, ada anaknya. Wah, luar biasa. Ya, Ibu Gembala, Bapak Gembala menjadi contoh, saudara. Saya melihat ada Michael, ada menantunya si Irwan di situ. Ini adalah satu bentuk bukti janji Tuhan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Saya senang sekali kalau melihat keluarga-keluarga datang ke gereja kompak. Ada istri, ada anak, ada suami, ada... Waduh, hati saya sebagai hamba Tuhan sejuk melihatnya. Bagaimana dengan saudara? Sejuk kan? Sejuk adem, saudara. Nah, saudara, yang saya mau saksikan ini adalah orang-orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Orang-orang yang mulai hidup dalam roh Tuhan itu, Tuhan akan singkapkan segala sesuatu yang harus dia tinggalkan, saudara. Seperti Pak Eko itu kemarin, dia mulai tersingkap bagi dia bahwa saya tidak perlu lagi, dia itu kan calon pengacara ya, saudara. Bulan ini dia akan dilantik dari sekolah advokasinya gitu. Nah, saya tidak mau bergaul lagi dengan orang-orang yang aneh-aneh lah. Ya, saya terangkan sama dia kemarin. Kebetulan waktu dia kemarin itu ulang tahun anaknya, datang teman-temannya pengacara dari kantor pengacara, ramai sekali, ada 10 orang. Lalu, wah, kesempatan bagi saya untuk menginjili dan hajar mereka satu-satu. Bukan hajar pakai tangan,
Hajar pakai firman Tuhan, saudaraku. Ya, saya bilang, pendeta lebih tinggi dari pengacara, biar tahu kau ya. Jangan sok-sokan sama saya bilang. Ya, dia ngomong pasal-pasal, saya ngomong juga pasal, saudara. Saya bilang hikmat dari dunia ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tapi yang benar itu hikmat dari atas. Wah, dia terpelongo. Lalu gimana Pak Pendeta? Saya terangkan sama dia. Hikmat itu seperti ini. Anda seorang pengacara, Anda boleh pakai hikmat yang benar. Jangan bela yang punya uang. Yang gak punya uang kau siksa. Nah, itu adalah satu hikmat dunia. Ya, kalau banyak uangnya, ayo. Wah, saya terima. Tapi kalau gak ada uangnya, gak bela. Nah, itu hikmat dunia. Tapi kalau hikmat Tuhan, hikmat yang benar itu, ya, walaupun dia tidak punya uang, dia salah, ya, tetap kamu harus memberikan keadilan di sana. Saya jelasin sama dia, saudara. Oh iya Pak Pendeta ya. Oh iya, memang harus begitu. Kamu sebagai pengacara itu, kamu harus ya memiliki hikmat yang dari atas. Lalu dia bilang, oh makasih Pak Pendeta, makasih Pak Pendeta. Ya saya bilang, Wani Piro begitu ya kan. Ya sama kayak kamu. Kau terangkan pasal-pasal sama orang, konsultasi hukum, Wani Piro dulu kan. Nah seperti itu. Tapi enggak lah saudara, itu guyanan aja. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika kita sebagai pria memiliki roh takut akan Tuhan, maka itu akan tertular bagi keluarga kita, akan tertular bagi istri kita. Beberapa bulan yang lalu, saudaraku, ya, si Erni agak malas berdoa begitu. Saya paksa, kamu harus berdoa tuh, gini. Oh iya, nanti aku berdoakan siang. Saya bilang beda. Lalu saya nggak bisa paksakan saudara, karena dia harus ngurus anak-anak juga. Lalu saya kasih contoh aja sama dia, saya kasih teladan aja sama dia. Jam 4 pagi saya sudah bangun. Ya saya nggak paksa bangunin, biarin aja. Roh Tuhan yang bekerja. Kalau kita paksakan ngomel nanti ya susah, repot. Kalau ibu negara sudah berkomunikasi, kalau sudah ibu negara sudah berkomentar, repot bapak negaranya, saudara. Repot bapak negaranya. Nah, saya biarkan Roh Kudus tolong engkau yang menjamah, engkau yang mengingatkan kepada dia, kasih mula-mula. Saya berdoa jam 4 pagi, saudaraku. Saya berdoa, saya menyembah. Puji Tuhan. Hari ini dia sudah ikut-ikut saudara. Dia sudah kembali untuk berdoa. Nah, jadi kita pria ini jangan pernah salahkan istri kita, saudara. Kita koreksi diri kita. Amin Bapak Ibu. Wah, kaum pria hanya Om Daniel yang bilang amin. Saya percaya saudaraku, kalau kita kaum pria di GBY sini saudaraku bangkit, maka keluarga kita akan menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Istri-istri kita akan menjadi berkat. Istri kita akan menjadi pohon anggur yang membuat orang lain bersuka cita, yang membuat orang lain bersyukur, yang membuat orang lain merasa diperhatikan. Saya percaya itu saudaraku. Dan jangan sebaliknya, kita akan menjadi batu sandungan kepada keluarga kita. Memang saya berkeluarga tidak lama saudaraku, hanya sekitar 11 sampai 12 tahun. Saya tadi nggak hitung berapa lama saya sudah berkeluarga. Tetapi paling tidak saudaraku, ya mohon maaf kepada bapak-bapak yang sudah lebih lama berkeluarga dari saya begitu ya. Mohon maaf sekali. Tetapi yang saya mau ceritakan ini adalah kebenaran firman Tuhan dan pengalaman saya ya selama 12 tahun. Memang tidak gampang. Suami istri yang beda karakter, ya, beda sifat disatukan. Itu untuk menyatukan itu memiliki perjuangan yang luar biasa. Tetapi kita sebagai laki-laki, kita harus memiliki satu prinsip bahwa kita akan membawa perahu ini sampai kepada tujuan yang Allah kehendaki. Amin. Sehingga isi perahu kita, istri kita, anak-anak kita, orang yang bergabung dengan kita, semua datang kepada Tuhan. Dan kita giring mereka untuk menjadi berkat, untuk menjadi orang-orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Ayat 4 berkata, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Siapa laki-laki? Angkat tanganmu. Haleluya. Semua laki-laki di sini adalah laki-laki yang memiliki roh takut akan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan dengarkan, ada pesan khusus bagi ibu-ibu, bagi kaum wanita. Kalau laki-laki semua di sini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, jangan takut masa depanmu ibu-ibu. Masa depanmu adalah masa depan yang berbahagia. Amin. Engkau akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Engkau akan menjadi orang-orang yang menikmati suasana di rumahmu dengan suasana sorga. Kenapa? Karena firman Tuhan menjamin tadi, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Anak-anakmu sehati sepikir. Anak-anakmu menghormati engkau di masa tuamu, menggendong engkau di masa tuamu, memperhatikan engkau di masa tuamu. Itulah berkat bagi ibu-ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
saya terlalu yakin orang-orang gereja GBY Siloam lagi, Hermon adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Saya percaya itu saudaraku. Kenapa? Karena saudara ada bersama-sama dengan Tuhan, ya. Seorang ayah harus punya hati yang takut akan Tuhan. Seorang ayah harus menjadi suami yang mengasihi istri, ya. Jangan karena saking jadi pohon anggur, ini istri bikin mabuk saya gitu. Syukuri saudara, ya. Syukuri. Weh, terima kasih, kamu semakin cantik loh. Kalau kamu gemuk semakin cantik. Itu saya bilang sama si Ernie itu. Saya bilang asalkan jangan kayak drum aja lah gitu ya. Ya. Gemuk gak apa-apa, itu namanya sehat, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan ikut-ikut dengan artis-artis itu ya. Akhirnya karena saking dietnya, akhirnya kena asam lambung. Ya, repot lagi ngurusnya ya saudara. Saya mau diet biar suami saya cinta sama saya. Oh enggak saudaraku, mau gemuk, mau kurus, mau langsing, kutilang, kurus, tinggi. Itu saudaraku, itu tidak membuat suami cinta. Tetapi kalau suami sudah cinta dan takut akan Tuhan, sudah pasti secara otomatis dia akan cinta istrinya dan anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Tidak ada itu saudara, tidak ada. Walaupun make up saudara itu datang dari Mesir sana, dipesan, ya di order dari Mesir sana, itu tidak akan membuat suami ibu-ibu akan lebih cinta, tidak. Bahkan ada suami bilang begini, kamu apa kok menor banget sih? Lalu istrinya bilang, tahu nggak harganya ini? Itu lebih besar dari harga ban mobilmu itu. Oh kaget suami, hah? Berarti uang saya selama ini yang kukasih sama kau habis dalam kosmetik. Bukannya tambah cantik, malah tambah hancur katanya. Waduh, saudaraku, saya percaya anak Tuhan tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang suami adalah seorang yang menjadi ayah yang bijaksana bagi anak-anaknya. Saudaraku, saya masih belajar menjadi seorang ayah yang bijaksana sehingga tidak terjadi yang namanya disfungsi bapak itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya terlalu yakin kalau kita seorang ayah ya menjadi ayah yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk menata kehidupan anak-anak kita. Yosua pasal 24 ayat 1 dikatakan, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Saudaraku, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus ajar anak-anak kita untuk tetap beribadah. Kapan itu? Terutama di rumah. Tiap malam saudara, ajak anak-anak saudara untuk membangun mesbah doa saudara. Itu anak-anak saya, ada anak saya di situ, kalau dia tidak berdoa malam saudaraku, ya seakan libas dalam kasih maksudnya. Saya peringati, ya. Kalau kamu tidak tadi kamu suka main, udah jam 9, kamu harus duduk di sini dan berdoa. Baca Alkitab, walaupun dia ngantung-ngantung begini. Bla 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 bla. Baca yang benar. Siapa suruh tadi siang gak tidur? Ya udah ngantuk. Enggak bisa, baca sampai habis. Itu terutama itu Kevin itu, waduh tuh. Luar biasa baiknya itu. Baca cepat. Udahlah Pak, tahu saya doa. Enggak baca. Dibaca sampai habis saudaraku. Ya udah tidur kamu. Ya. Lalu yang paling itu yang nomor 3 itu yang agak itu kemarin mereka timbang. Ya mereka timbang. Itu Kevin itu 21 kilo. Adiknya 23 kilo. Itulah kamu kan gak banyak makan firman Tuhan. Coba si Aaron. Aaron kan walaupun dia bata-bata membacanya karena masih kelas 1. Dia kan gemuk. Jadi dia makan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu berkat loh, harus dimakan. Saya bilang, kamu tinggi tapi timbanganmu cuma 21 kilo. Adikmu 23 kilo. Bayangin 2 kilo bedanya sama adikmu. Makanya kamu harus baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Saudaraku, walaupun mereka tidak ngerti bacanya, saudaraku, artinya pokoknya ajar aja anak-anak kita untuk membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, kita harus bukan memaksa ya, kalau apa lebih katanya mendisiplinkanlah. Ya, mendisiplinkan. Ya, kalau kita lagi di mobil, bicarakan. Apa yang kita harus bicarakan di situ tentang firman Tuhan. Lihat gunung, itu loh ciptaan Tuhan. Ya, itu ciptaan Tuhan. Lalu itu ada anak saya paling kecil, dia bilang, terus motor itu juga ciptaan Tuhan Pak? Iya ciptaan Tuhan juga lah. Enggak lah, ciptaan manusia lah itu.
Oh enggak, manusia diciptakan Tuhan, dikasih otak yang bagus umat manusia. Lalu dibuatlah motor itu, dibuatlah mobil itu. Kalau Tuhan enggak ada, manusia enggak bisa buat itu. Oh iya ya, kayak kemarin lewat jembatan layang itu. Manusia yang buat ini manusia Pak. Iyalah manusia, bukan Tuhan kan? Iya, tapi Tuhan melalui manusia. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita harus mengajari anak-anak kita untuk lebih berpusat ya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita yang menciptakan langit dan bumi itu. Yang terakhir adalah ketika kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka dikatakan kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Dan ayat ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Artinya kembali lagi saudaraku, melihat keturunan kita, melihat anak cucu kita, dikatakan di situ melihat anak-anak dari anak-anakmu. Itu berbicara, itu berarti sudah cucu-cucu kita ya. Puji Tuhan buat Ibu Rohani sudah memiliki cicit ya. Saudara, kadang-kadang di rumah saya bicara, saya cerita-cerita kalau lagi santai, wih enak sekali ya, bahagia banget lah Ibu Rohani itu ya. Bisa melihat cicitnya, bisa melihat, wah semualah menantunya baik-baik. Dia bilang iya ya, luar biasa ya. Nah itu saudara. Saya percaya kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mewarisi kepada kita itu semuanya. Amin. Kita akan melihat anak-anak kita bahagia. Kita akan melihat anak-anak kita sukacita. Kita akan melihat keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Itulah janji Tuhan kepada kita saudaraku. Maka dari itu tidak ada ruginya kalau kita tetap mendisiplinkan diri kita untuk tetap hidup di dalam roh takut akan Tuhan. Terutama untuk mengerahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan kepada kita dengan cepat, dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, memang roh takut akan Tuhan itu ada sedikit sakit dalam daging ini. Ya, kita dipaksa sedikit. Biarkan saudaraku, itu membuktikan bahwa saudara dan saya sudah mulai masuk di dalam kehendak Tuhan. Maka dari itu saya percaya kita semua yang hadir pada hari ini, kita berkomitmen, semuanya kita memiliki roh takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita untuk selamanya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya demikian saudaraku sekalian, kita sudah menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua untuk mengajar, membimbing kita, terutama bapak-bapak, agar keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kau sudah menyertai, mengurapi kami semua, anak-anakmu ya Tuhan yang datang beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai semua para pelayanmu ya Tuhan, yang sudah melayani sepanjang ibadah kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Odali Gulase, yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan buat kami semua, sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan kami, rumah tangga demi rumah tangga, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pakai kami semua, para pelayan-Mu ya Tuhan, semakin indah melayani Tuhan dan selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, jemaat-Mu yang mungkin tidak bisa bersekutu pada pagi hari ini. Engkau mengetahui keadaan mereka, mungkin ada yang terganggu kesehatannya, sehingga mereka boleh ada di rumahnya masing-masing. Tuhan sendiri yang menjamah, memberikan pemulihan. Mungkin ada di antara kami juga yang mempunyai masalah, persoalan, pergumulan di dalam kehidupannya. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menolong, membukakan jalan keluar.
Sehingga kami boleh ya Tuhan percaya kepadamu. Engkau akan menolong setiap pribadi yang berharap kepada Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu, Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati sidang Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia juga. Di mana sebentar lagi kami juga akan memilih presiden yang baru di tahun 2024. Tuhan menolong pemerintah Indonesia ya Tuhan. Engkau menetapkan seorang pemimpin yang baik, yang dapat menaungi bangsa kami Indonesia. Dan toleransi juga dapat berjalan dengan baik. Karena kami berbagai suku, bangsa dan agama yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan dan bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Dan setelah selesai, sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.